Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Riki. Nah, oke. Pada video kali ini saya akan berbagi kembali tutorial cara memverifikasi akun Google AdSense kita yang diminta oleh pihak YouTube untuk diverifikasi ya. Nah, langkah pertama kita masuk aja dulu ke Google Chrome. Lalu di tab baru ya, kita login AdSense ya. Dan di sini sudah saya siapkan login AdSense-nya. Nah, login AdSense, setelah itu klik bagian login AdSense Google AdSense yang ini ya. Nah, setelah tampil bagian seperti ini, lalu akan muncul ya, kelola info Google ya, info pajak. Di bagian sini sudah ada dan tertera kelola info pajak ya. Nah, dan sini untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Nah, di sini karena saya belum mengisi informasi pajak, jadi keterangannya adalah tampilannya ini seperti ini dan merah ya. Lalu selanjutnya kita klik kelola info pajak di bagian sini ya. Kemudian kita tambahkan info pajak. Nah, seperti itu. Lalu akan muncul masukkan kata sandi Anda. Saya masukkan dulu kata sandi saya yang di sini ya. Lalu klik bagian berikutnya. Nah, setelah itu kita klik bagian perorangan ya, karena kita di sini hanya perorangan saja, bukan non individu atau entitas. Kemudian berikutnya ya, klik berikutnya. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita klik tidak, karena kita di bagian Indonesia, negaranya bukan di Amerika Serikat, maka dari itu kita klik tidak. Setelah itu pilih jenis formulir pajak W-8 ya. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W-8 diperlukan. W-8Ben, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, kita pilih bagian atas ya, W-8Ben. Setelah itu kita klik mulai formulir W-8Ben. Nah, kemudian akan tampil seperti ini ya. Identitas pajak. Terus di sini udah akan terisi ya, terisi nama kita sesuai KTP secara otomatis yang sudah diisikan di Google AdSense sebelumnya. Di bagian sini, yang di bagian nama DBA ini kosongkan saja, dan berikutnya kita klik negara, wilayah, kewarganegaraan. Kita pilih Indonesia. Ini bagian Indonesia ya. Kemudian kita baca dulu nomor identitas wajib pajak. Nomor identitas wajib pajak SIN adalah nomor prosesan pajak yang diwajibkan oleh
iris untuk beberapa pemberi pajak. Jika Anda mengklaim perjanjian pajak, Anda wajib memberikan TIN ASIN atau TIN AS. Nah, di bagian TIN ASIN ini kita diminta untuk mengisikan nomor NPWP di bagian sini. Jika kalian juga tidak punya NPWP, kita bisa lewati saja atau berikutnya langsung ya. Dan jika kalian punya NPWP atas nama kalian, silahkan diisi, tidak masalah ya, karena saya telah membacanya juga. Pajak akan dipotong untuk yang mempunyai NPWP itu adalah 10%, dan jika yang tidak punya itu 30% ya. Sebaiknya saya saranin kalau punya ya, langsung saja diisi karena lebih sedikit potongannya ketimbang yang tidak punya atau tidak isi ya. Oke, kemudian saya akan isi nomor NPWP saya dulu ya. Maaf, videonya ini akan saya skip dulu dikarenakan ini info saya pribadi ya. Kemudian setelah saya mengisinya, saya langsung klik bagian berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya alamat tinggal permanen. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat, berarti langsung Indonesia ya. Di bagian kolom ini jangan ditentang kalau misal Anda atau kalian teman-teman tidak sesuai di KTP, biar tidak kesulitan menerima PIN Google-nya ya. Dan di sini kita isikan alamat tinggal kita. Ini isi setelah kalian isi alamat sudah benar dan sudah diteliti. Kalian isi juga kota Bandung, Provinsi Bali, kode pos, terus alamat surat centang ya, di bagian sini centang. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap biar cepat ya datangnya. Nah, oke, kemudian kita langsung saja klik berikutnya. Kemudian kita tunggu ya beberapa saat lagi. Kita diminta lagi perjanjian pajak ya. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Informasi tentang perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Undang-Undang Pajak AS dapat mengenakan pajak potong atau pungutan sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, ya, kita pilih ya saja ya. Negara wilayah Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, ini Indonesia ya, Indonesia. Nah, kemudian tarif dan ketentuan khusus, Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperolehkan dari produk Google. Nah, kemudian layanan seperti AdSense kita centang saja, dan kita pilih di bagian sini pasal 8 ayat 1.
dan juga tarif yang sangat kecil ya, yang 0%, tarif perjanjian yang lebih rendah. Kemudian sebagai wajib pajak di negara atau wilayah yang disebutkan di bagian identitas pajak individu, yang disebutkan di bagian identitas pajak, memenuhi persyaratan wajib perjanjian, tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika. Nah, kemudian kita centang saja di bagian kolom ini, dan juga di sini kita centang saja, dan seperti tadi kita pilih saja pasal 13 ayat 2, dan juga tarif pemotongan kita pilih di bagian yang 10% saja, yang paling rendah. Kemudian kita centang juga di bagian sini. Dan jangan lupa juga dibaca ketentuannya dan keterangannya juga. Sebagai wajib pajak di negara wilayah yang disebut di bagian identitas pajak individu, yang disebutkan di bagian identitas pajak, memenuhi persyaratan wajib perjanjian dan tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika Serikat, atau hak atau properti yang menghasilkan pembayaran royalti tidak terkait secara efektif dengan bentuk usaha tetap atau lokasi tetap. Nah, untuk royalti hak cipta lainnya seperti play dan program partner YouTube kita centang juga. Dan seperti sebelumnya juga kita pilih pasal 13 ayat 2, dan juga tarif pemotongan kita pilih yang paling sedikit saja atau yang 10% ya. Nah, kemudian kita centang saja di bagian sini juga, dan kemudian kita klik berikutnya. Kemudian kita tunggu saja prosesnya ya. Nah, oke. Setelah ini kita sudah beralih ke bagian ini. Kemudian kita centang di bagian sini. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Nah, kemudian kita klik bagian berikutnya. Nah, setelah klik di bagian berikutnya, kita wajib mengisikan nama resmi kita yang disesuaikan dengan alamat di KTP atau yang tertera di KTP dan NPWP kita. Nah, setelah udah, kita cek dulu dan kita pastiin dulu dengan benar ya. Dengan menyadari ancaman hukum atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini, dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Dengan menyadari ancaman hukum atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya adalah pemilik manfaat, atau saya diberi wewenang untuk mendatangani atas nama pemilik manfaat. Nah, kemudian kalau kita sudah sesuai atau udah sesuai dengan alamat kita dan dokumen kita harus centang di bagian sini ya. Dan kita juga wajib membacanya. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan, dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Nah, dikarenakan ini online, kita wajib centang di bagian ini ya saja. Dan kemudian setelah itu kita klik berikutnya ya. Nah, setelah itu kita cek pastiin lagi dari awal sampai bawah ya, identitas kita jangan sampai salah ya. Nah, kemudian ini sudah muncul seperti ini. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS affidavit. Aktivitas dan layanan yang dijalankan AS. Aktivitas dan layanan AS adalah pelaksanaan layanan di AS. Hal ini dapat
mencakup memiliki karyawan di AS atau menggunakan peralatan area AS untuk menyediakan layanan. Harap perhatikan bahwa ini biasanya tidak termasuk jika penduduk AS mengunjungi situs atau melihat video dari dalam AS. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google? Lalu kita centang di bagian sini. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasi akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Nah, untuk di bagian ini, di bagian yang saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, ini benar ya. Ini pilih saja saya memberikan informasi pajak di bagian atas. Nah, oke, setelah itu kita kirim ya. Ingat, sebelum dikirim kita cek pastiin dulu, benar-benar pastikan dulu, karena sekali salah ini bakal ribet urusannya ya. Maka dari itu kita cek dan pastikan saja sebelum kita kirim ya. Nah, oke, karena saya sudah dapat mengeceknya, saya akan mengirimnya langsung ya. Nah, oke sobat, teman-teman, setelah saya mengirimkan informasi saya dan akhirnya saya disetujui ya, dan ini keterangannya sudah disetujui ya, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini seputar informasi mengenai pajak ya, kelola pajak yang dikirimkan oleh YouTube baru-baru ini ya, untuk semua kreator ya, entah itu kalangan yang baru monet atau yang sudah monet sebelumnya, akan dianjurkan ya juga mengisi formulir seperti ini juga. Oke, semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman sekalian ya, dan jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe-nya, saling support ya, saling mendukung channel supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman sekalian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.